Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, a'azakumullah, kepada para asatidzah, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berkumpul di Masjid Riyadhus Shalihin di Bekasi ini untuk mengkaji tentang adab dan akhlak menuntut ilmu. Arti adab dan akhlak penuntut ilmu ini penting untuk kita kaji dan kita ulang. Karena banyak orang-orang yang menuntut ilmu tapi dia tidak punya adab. Padahal adab ini penting. Dan dulu orang belajar adab kemudian baru belajar untuk menuntut ilmu syar'i. Dan adab ini merupakan ciri orang itu bahagia atau tidak. Tanda orang itu bahagia dengan adabnya. Seperti disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Kata beliau, wa adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawarihi. Famastujliba khairud dunya wal akhirah bimithli al-adab walastujliba hirmanuha bimithli qillatil adab. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya, beliau mengatakan bahwa adabul mar'i di dalam kitab Madarijus Salikin di juz yang kedua, kata beliau, adab seseorang itu merupakan tanda kebahagiaan seseorang dan juga tanda kesuksesan dan keberuntungan seseorang. Dan qillatu adabihi, qalil adabnya dia, tidak punya adabnya dia, merupakan unwanu syaqawatihi wa bawarihi, merupakan tanda atau ciri dia celaka dan binasa. Bawar, binasa. Dan tidaklah diperoleh kebaikan dunia dan akhirat seperti adab. Artinya orang kalau dia beradab, dia akan memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian tidaklah tercegah seorang dari kebaikan dunia dan akhirat kalau dia qalil adab. Jadi kalau dia adabnya baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Tapi kalau dia qalil adab, kurang adabnya, maka dia akan tercegah dari kebaikan dunia dan akhirat. Ikhwani fiddin, azakumullah, masalah adab dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam agama ini punya kaitan erat. Ya, adab dan akhlak itu penting karena itu punya kaitan adab akhlak. Dan Allah memerintahkan kita untuk beradab dan berakhlak. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim, fal adabu ijtima'u khisalil khairi fil abdi
Adab itu merupakan kumpulnya perkara-perkara kebaikan bagi seorang hamba. Jadi kalau dia punya adab, maka dia akan menjadi orang yang baik. Makanya adab ini penting untuk kita kaji dan kita ulang-ulang. Sebab timbangan yang paling berat di hari kiamat itu yaitu dari akhlak yang mulia, dari adab dia yang mulia. Antum lihat di awal, di muqaddimah itu saya sebutkan, Nabi bersabda SAW, "Ma syai'un athqala fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasan wa innallaha la yubghidul fahishal badhi." Tidak ada sesuatu yang paling berat timbangannya di hari kiamat, timbangan seorang mukmin di hari kiamat, melainkan akhlak yang mulia, dan sungguhnya Allah benci kepada orang yang keji dan kotor mulutnya. Itu di awal sebelum muqaddimah. Kemudian juga di bab yang pertama juga saya bawakan. Di bab pertama tentang keutamaan mempelajari adab dalam menuntut ilmu. Bab Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Dan Nabi juga bersabda SAW, inna ma bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Jadi ada dua riwayat, dan dua riwayat ini sahih. Disebutkan innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq, dan riwayat yang lain disebutkan innama bu'ithu li utammima salihal akhlaq. Dua-duanya sahih riwayatnya. Kemudian hadis yang tadi yang saya bacakan tadi, dan hadis ini sahih, yaitu tidaklah sesuatu yang paling berat timbangannya dari kiamat melainkan akhlak yang mulia. Makanya para ulama terdahulu mereka menyuruh untuk belajar adab lebih dahulu sebelum mereka menuntut ilmu. Antum lihat di halaman 9, Imam Abdullah Ibn Mubarak yang wafat tahun 181 Hijriah mengatakan, aku mempelajari adab selama 30 tahun, kemudian aku menuntut ilmu selama 20 tahun. Mereka artinya para tabi'in itu mereka mempelajari adab sebelum belajar ilmu. Dan adab merupakan 2/3 ilmu. Muhammad bin Sirin juga mengatakan mereka salafus saleh mempelajari petunjuk Nabi tentang adab sebagaimana mereka belajar ilmu. Artinya masalah adab-adab ini harus betul-betul kita pelajari. Adab kita kepada Allah SWT, adab kita kepada Rasulullah SAW, adab kita kepada orang tua, adab kita terhadap diri kita sendiri, adab kepada tetangga, adab kepada sanak kerabat, adab ketika kita bermasyarakat, adab kepada sanak famili, dan di mana aja itu mesti ada adab. Islam mengajarkan semuanya. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Sempurna agama ini. Semuanya diajarkan tentang akidah, tentang akhlak, tentang adab, tentang sholat, tentang muamalah, semua diajarkan. Enggak ada satupun yang tertinggal dari agama ini. Makanya ketika sahabat Salman Al-Farisi ditanya oleh kaum musyrikin, apakah Nabi kamu mengajarkan kepada kamu segala sesuatu sampai tentang tata cara adab buang air? Dijawab oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu arda, ajal, yaitu na'am, iya, Nabi kami mengajarkan kepada kami segala sesuatu sampai tentang adab buang air. Kalau adab buang air diajarkan dalam agama Islam, nggak mungkin Rasulullah tidak mengajarkan tentang akidah, nggak mungkin Rasulullah tidak mengajarkan tentang tauhid, tidak mungkin Rasulullah tidak mengajarkan tentang masalah manhaj. Semua diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya dikatakan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa wa qad buyyina lakum. Tidak tertinggal sedikit pun apa saja yang membawa kalian ke sorga, melainkan sudah dijelaskan kepada kalian, dan apa saja yang membawa kalian ke neraka, melainkan sudah dijelaskan. Artinya semua ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Semuanya.
Jadi betul-betul Rasulullah meninggalkan agama Islam dalam keadaan Rasulullah SAW sudah mengajarkan semuanya. Tinggal kewajiban umat ini menjalankan apa yang terdapat dalam Al-Quran dan terdapat dalam sunnah Nabi SAW. Tinggal jalankan. Semuanya mudah, semuanya nggak sulit. Dan kita mengulang-ulang tentang tauhid karena masalah tauhid penting. Kita juga harus mengulangi tentang adab karena adab ini juga penting. Karena masalah adab ini diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Yang nanti saya akan nggak mungkin semua saya bawakan tentang adab-adab ini, saya akan ringkas nanti beberapa poin yang penting untuk kita bahas. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, hatta dalam kita menuntut ilmu aja, dan ini sering saya sampaikan, punya adab dan banyak adabnya. Bagaimana kita masuk ke dalam masjid, bagaimana kita duduk, bagaimana kita mendengarkan, itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka sering saya ulang, adab dalam thalabul ilmi yang paling penting pertama kali ikhlas. Tanpa keikhlasan nggak ada manfaatnya. Antum datang ke sini kalau nggak ada ikhlas, ya nggak percuma. Jadi harus jaga keikhlasan, karena nggak akan diterima amal-amal kita semuanya tanpa keikhlasan. Sebab Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ikhlas ini penting dalam thalabul ilmi. Maka dikatakan oleh Imam Hisham Ad-Dustuwai, kata beliau, tidak pernah aku menuntut ilmu mengatakan aku ikhlas karena Allah. Imam Zahabi mengomentari, wallahi wala ana, demi Allah saya juga tidak mengatakan demikian. Ada di buku ini, ada tentang adab ikhlas. Pertama kali ikhlas ini penting dalam kita apa aja, dalam kita belajar, dalam kita nuntut ilmu, dalam kita membaca Quran, dalam kita sholat, dalam kita mengajar, dalam kita berdakwah, semuanya harus ikhlas karena Allah. Tanpa keikhlasan nggak akan diterima amal kita oleh Allah Ta'ala. Itu penting tuh. Itu harus kita ingat tuh, seumur hidup kita. Ikhlas, ikhlas, ikhlas. Kemudian yang kedua, yaitu ketika kita duduk di majelis ini, maka antum dengarkan dan diam. Ini perhatikan. Al-istima' wal insat. Al-istima' wal insat. Dengarkan dan diam. Dan ada di buku ini. Dengarkan dan diam. Karena penting, karena Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, dengarkan dan diam agar kalian mendapatkan rahmat. Maka ini perhatikan kepada semua yang hadir, baik yang ikhwan maupun yang akhwat, ya, yang bapak dan juga ibu-ibu, perhatikan itu. Dengarkan dan diam. Yang di dalam masjid ini maupun yang di luar. Yang dalam masjid maupun di luar, dan juga kepada seluruh panitia, supaya antum juga dapat ilmu. Dengarkan baik-baik, jangan disibukkan dengan yang lain. Dengarkan dan diam, karena kita datang ke sini ingin dapat ilmu yang bermanfaat. Kemudian setelah itu yang keempat, yaitu mencatat. Catat, karena disuruh kita untuk mencatat. Yang nyuruh Nabi Muhammad SAW, qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Ikat ilmu dengan tulisan. Dan riwayatnya sahih, ada juga di buku ini. Disuruh juga oleh Anas bin Malik, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Catat. Makanya setiap kita ngaji, setiap kita nuntut ilmu, yang pertama kita bawa buku yang dikaji. Itu bawa bukunya. Yang kedua, bawa mushaf Al-Quran. Ini mushaf ini bawa. Yang ketiga, buku catatan. Tulis. Itu penting. Dalam kita ngaji, di mana aja antum ngaji, sehingga antum dapat faedah. Kemudian yang kelima, memahami apa yang disampaikan. Itu bisa dibalik memahami kemudian baru mencatat. Dua-duanya boleh. Artinya antum harus paham. Antum catat juga, antum juga harus paham yang disampaikan. Karena yang dikatakan al-ilmu al-fahmu, yang dikatakan al-ilmu al-fahmu. Ilmu itu paham. Kalau orang nuntut ilmu tapi nggak paham, nggak ada manfaatnya. Dan kita takutnya justru dengan dia rajin nuntut ilmu nggak paham-paham, takutnya orang ini tidak diberikan kebaikan oleh Allah.
Sebab Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, diberikan dia pemahaman tentang agama. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ada juga di buku ini. Jadi barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan padanya, maka diberikan dia pemahaman tentang agama. Berarti kebalikannya, kalau Allah tidak kehendaki dia kebaikan, nggak diberikan pemahaman tentang agama. Antum harus paham tentang agama ini, tentang akidah, tentang manhaj. Terus baca, pahami, amalkan. Banyak orang-orang yang nuntut ilmu nggak paham. Bukan hanya antum, sebagian dai nggak paham juga tentang akidah, nggak paham tentang manhaj, nggak paham. Dulunya masya Allah jelaskan tentang tauhid, tentang manhaj. Sekarang ya boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Kok jadi begini? Apa nih yang mempengaruhi dia? Wallahu a'lam. Orang nggak bisa begitu. Kalau sudah kita pegang akidah mana kuat, terus pegang ini. Nanti saya akan bawakan dalilnya. Kenapa? Fitnah luar biasa, fitnah syubhat dan syahwat. Berarti dia nggak paham tentang agama ini. Agama ini harus pegang dengan kuat, nggak bisa main-main. Sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala. Pegang agama ini, nggak bisa berubah. Yang namanya dulu bid'ah nggak bisa sekarang jadi sunnah, tetap bid'ah selama-lamanya, nggak bisa berubah. Yang dulu manhajnya sesat, ya nggak bisa berubah sekarang. Oh karena dia ikut bantu, oh manhajnya bagus, nggak bisa, sesat ya sesat. Banyak yang berubah sekarang ini, berarti nggak paham dia. Kalau dai-nya nggak paham, gimana muridnya? La haula wala quwwata illa billah. Dan ini terjadi yang seperti ini. Terjadi. Ada juga yang macam-macam lah sudah, ya. Kalau kita lihat ceramahnya, tulisannya, tambah hari tambah jauh dari Shirathul Mustaqim. Ini berbahaya yang seperti ini. Oke, betul-betul kita pahami benar ini. Kemudian selanjutnya yang keenam, amalkan. Karena ilmu untuk diamalkan, tanpa amal nggak ada manfaatnya. Ilmu ini untuk diamalkan. Kita ngaji, kita baca siang malam, ya untuk diamalkan. Antum nuntut ilmu sampai jauh pun antum kejar, ya untuk diamalkan ilmu ini. Nggak ada amal, ya nggak ada manfaatnya. Makanya Allah akan tanya di hari kiamat tentang apa? Tentang amal. Bahwa nggak akan bergeser kedua kaki seorang hamba dari kiamat sampai ditanya 4 perkara. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alan umri fima afna wa 'an ilmihi fima fa'ala wa 'an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa wa 'an jismi fima abla. Hadisnya ada di buku ini. Hadis sahih dari Tirmidzi. Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Jadi tidak bergeser kedua kaki seorang hamba di hari kiamat sampai Allah tanyakan tentang 4 perkara. Tentang pertama, umurnya dihabiskan buat apa? Umurnya, waktunya dihabiskan buat apa? Buat main-main, buat dunia, buat segala macam. Akan ditanya oleh Allah ini. Yang kedua, ilmunya diamalkan atau tidak? Ini yang kedua, ilmu diamalkan atau tidak? Yang ketiga, hartanya dari mana diperoleh dan kemana dihabiskan? Apakah harta dari yang halal atau dari yang haram dan kemana dihabiskan? Yang keempat, tentang capek lelah letihnya. Digunakan untuk apa? Capeknya, lelah letihnya untuk apa? Untuk main, untuk foya-foya, atau dia untuk ibadah kepada Allah? Atau capek lelah letihnya untuk yang bid'ah, atau yang syirik, atau maksiat? Allah akan tanya di hari kiamat itu. Makanya harus antum perhatikan, amal ini harus kita amalkan. Tanpa amal nggak ada artinya sama sekali. Kemudian ini tentang hadis yang tadi tentang amal, antum bisa lihat di halaman 48. Dan Allah menyediakan surga juga bagi orang yang mengamalkan. Tilkal jannah wa tilkal jannatul lati urithum bima kuntum ta'malun. Di halaman 48. Ini amal. Kemudian yang ketujuh, dakwah. Saya ringkas ini karena di sini ada 16 adab, saya sebutkan hanya 7 aja. Yang pertama ini, dalam kita menuntut ilmu,
dalam kita belajar, yaitu yang ketujuh, mendakwakan ilmu. Jadi ilmu yang kita tuntut, yang kita cari, yang kita baca, yang kita kaji, yang kita belajar, yang kita dengarkan, itu harus kita dakwakan. Pertama kali dakwah untuk siapa? Untuk siapa dakwah? Untuk diri sendiri dulu. Jangan semangat buat orang lain, tapi dia sendiri tidak memperhatikan dirinya. Kita dulu, kata Nabi, ibda binafsik, mulai dari diri kamu. Ibda binafsik, mulai dari diri kamu dulu. Kemudian baru keluarga. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Jaga diri dan keluarga dari api neraka. Bagaimana menjaganya? Bagaimana jaganya? Nah, diajak jalan-jalan, diajak makan-makan, gimana jaganya? Jaganya gimana? Ya mendidik dia, mengajarkan dia. Kalau kita nggak mampu, ajak dia ke pengajian, sekolahkan dia di pondok, sekolah di sekolah-sekolah Islam, supaya dia tahu tentang agama. Di rumah juga diajarkan. Jadi ajarkan mereka tentang agama, kemudian larang mereka dari perbuatan dosa dan maksiat, dari syirik, dari bidah yang lain, supaya mereka tercegah dari api neraka. Makanya dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan ayat ini, kata Ali, alimu anfusakumul khaira wa adibuhum. Ajarkan kepada diri kamu dan kepada mereka itu kebaikan, dan ajarkan adab kepada mereka. Jadi ajarkan dulu. Makanya sekarang banyak orang yang dia ngaji, nuntut ilmu, tapi dia sendiri nggak mengamalkan ilmu itu. Kemudian tidak mendakwakan juga kepada keluarganya. Saya mau tanya kepada antum, ada nggak yang begini? Ada nggak? Ada. Ada. Rajin ngajinya tapi dibiarkan istrinya nggak pakai jilbab. Rajin dia ngajinya tapi dia nggak pernah menasihati istrinya untuk kebaikan. Rajin dia ngaji tapi anaknya dibiarkan berbuat dosa dan maksiat. Dia nggak perhatikan. Tanggung jawab di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Karena sebagai pemimpin akan ditanya. Nah, ada satu ayat ya dalam Al-Qur'an. Antum juga harus paham nih. Antum sering baca doanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami dari istri kami atau suami kami. Jadi pasangan ini, kalau yang mengucapkan istri ya untuk suaminya, kalau yang mengucapkan suami ya untuk istrinya. Azwajina wa dzurriyyatina, anak turun kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, yang menyejukkan pandangan mata, yang menyenangkan. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang yang bertakwa. Allah menyebutkan dalam ayat ini, jadikan kami sebagai imam bagi orang bertakwa. Sekarang antum tanya kepada diri antum, sudah jadi imam belum? Antum ini jadi imam belum? Atau imam yang mungkin imamnya batal kali ya, habis takbir kentut dia, batal. Ini imam yang seperti ini batal, ini nggak bisa diikutin. Nah sekarang paling tidak kita harus jadi imam. Untuk siapa? Untuk istri dan anak jadi imam. Allah menyebutkan dalam ayat ini, perhatikan ini, wa ja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami sebagai imam bagi orang bertakwa. Berarti kalau kita jadi imam bagi orang bertakwa, kita harus bertakwa atau tidak? Kita harus bertakwa dulu. Untuk bertakwa ya harus belajar tentang tauhid, kita memahami tentang tauhid, mengamalkan. Dan ini semua mudah. Semua mudah, tidak sulit. Mudah, sangat mudah. Agama Islam ini sangat mudah. Kemudian keluarga kita jadi orang bertakwa, karena Allah menyebutkannya muttaqin, orang bertakwa. Istri kita supaya bertakwa, anak kita bertakwa. Ini doa tiap hari dibaca. Cuma kita kadang-kadang nggak paham. Misalnya antum ketika baca doa itu, antum tanya, saya sudah jadi imam belum nih? Saya sudah jadi imam belum? Buat istri saya, anak saya. Jangan ributin soal politik pemimpin siapa. Antum jadi pemimpin belum dalam rumah tangga? Jangan mikirin yang lain. Antum sudah jadi pemimpin belum?
orang yang bertakwa, karena ini akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Antum nggak akan ditanya siapa pemimpin antum, nggak akan ditanya oleh Allah, tapi antum akan ditanya bagaimana antum memimpin istri dan anak antum, akan ditanya dari kiamat. Innallaha sa'ilun kulla ra'in amstar'ah ahafidha am dayya'ah, kata Nabi. Seseorang itu akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat tentang apa? Apakah dia menjadi pemimpin dan menjaga apa yang dia pimpin, atau dia sia-siakan, dia biarkan anaknya berbuat dosa dan maksiat. Karena apa? Sibuk bapaknya. Ada yang bapaknya sibuk dengan kerja, ada bapaknya sibuk dengan dagang, ada yang bapaknya sibuk jadi guru, ada yang bapaknya sibuk dengan dakwah. Anaknya nggak dipikirin, sibuk kesana kemari dakwah, anaknya nggak dipikirin. Ada nggak yang begitu? Ada, seperti itu. Akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti. Jelas ya? Ini 7 aja dari 16, saya ringkas 7. Ya. Sekarang kita lanjutkan tentang adab yang saya akan bahas, yaitu tentang adab terhadap diri. Tapi sebelum kita bahas tentang adab terhadap diri, ada 2 adab yang perlu saya jelaskan sedikit. Bab ketiga tentang adab kepada Allah. Bab secara umum adab terbagi menjadi 3 macam. Antum lihat di bab yang ketiga, secara umum adab itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adab kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adab kepada sesama makhluk. Itu yang paling pokok. Ya, adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Ya, adab kepada Allah yaitu mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kemudian kita wajib mengikhlaskan ibadah kepada Allah, takut kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah. Ini harus ada sebagai penuntut ilmu yang seperti ini. Itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf Alal Khalaf, keutamaan ilmu salaf atas khalaf. Beliau menjelaskan kita setiap hari berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Itu yang kita minta. Nah, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Hazm. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Kemudian Ibnu Rajab melanjutkan lagi. Saya bawa 2 ini. Yang pertama tadi Ibnu Rajab, kemudian saya selingi dengan perkataan Ibnu Hazm. Gitu. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, kata beliau bahwa seorang yang menuntut ilmu, maka dia harus takut kepada Allah. Dan nanti saya akan ulang lagi nih, harus takut kepada Allah. Dia mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan larangannya, takut dia kepada Allah. Dia berusaha melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah, dan dia berusaha untuk menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, sekarang ini harus ada. Kita ini udah ngaji lama gitu, harus punya rasa takut kepada Allah, takut kepada Allah Ta'ala. Karena intinya ilmu, kata Imam Ahmad, khasyatullah, takut kepada Allah. Kalau penuntut ilmu ngaji kemudian nggak takut kepada Allah, masih melanggar, masih maksiat, masih makan riba, masih yang lain, masih suka riba, membicarakan aib orang lain, mengadu domba, ini gimana? Nggak takut ya kepada Allah, nggak takut kepada Allah. Mesti timbul rasa takut yang mencegah dia untuk berbuat dosa dan maksiat. Maka dalam adab ini juga saya sebutkan, seorang penuntut ilmu harus bertakwa kepada Allah dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Kalau udah ngaji udah harus jauhkan tuh dosa dan maksiat. Tapi ada sebagian ya, ada sebagian orang sudah ngaji tapi adabnya nggak ada, akhlaknya nggak ada, mulutnya kotor, katanya pakai cadar tapi gibah terus tiap hari. Sunnah yang lain dilaksanakan tapi maksiat tiap hari dilaksanakan oleh dia. Nggak boleh. Dia harus takut kepada Allah karena Allah melihat dia. Allah mendengar apa yang dikatakan oleh dia. Allah mengetahui, mesti ada muraqabah. Kita merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Kita betul-betul wajib mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi mentauhidkan Allah tentang rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah, asma wa sifat, dan tambah juga rasa takut kepada Allah. Ini berkaitan tentang kita adab kepada Allah Taala. Dan yang teradab juga kepada Allah melaksanakan perintahnya, menjauhkan larangan. Kemudian adab kepada Allah juga kita wajib meyakini bahwa yang dapat memberikan manfaat, menolak bahaya, memberikan rezeki, menyembuhkan penyakit, menghidupkan, mematikan hanya Allah. Ini kita yakini nih. Yakin seyakin-yakinnya. Ketika kita mendapatkan cobaan, ujian, musibah, kita wajib husnudzon kepada Allah. Nggak boleh kita suudzon kepada Allah. Kemudian juga berkaitan dengan nama dan sifat Allah, kita wajib menetapkan nama-nama Allah. Ada orang yang dia sudah belajar mengkaji, bahkan sebagai seorang dai, bahkan juga dikatakan kiai atau ustadz ulama, nggak tahu tentang Allah itu di mana. Gimana nggak tahu dia? Lantas dia nyembah siapa? Kita menyembah Allah. Allah di mana? Di atas langit. Maka Nabi bertanya kepada seorang budak, "Aina Allah?" Di mana Allah? Fis sama, ala sama, di atas langit. Allah berfirman, "Ar-Rahmanu 'ala 'arsyis tawa." Allah bersemayam di atas arsy. Kita wajib menetapkan semua nama dan sifat Allah. Wajib. Ini adab kepada Allah. Gak boleh kita mentakwil, gak boleh. Gak boleh mengingkari nama dan sifat Allah. Ketika orang mentakwil atau mentahrif sifat Allah, dia gak punya adab kepada Allah Taala. Gak punya adab kepada Allah. Perhatikan, orang itu gak punya adab kepada Allah. Allah menyebutkan Allah di atas langit, Allah menyebutkan di atas, dia bilang Allah di mana-mana. Orang ini gak punya adab kepada Allah Taala. Dan ini kalimat kufur. Menyatakan Allah ada di mana-mana, tempat yang baik, tempat yang kotor, nggak boleh. Kita wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan, dan kita wajib menafikan apa yang Allah dan Rasulnya nafikan. Ini adab kepada Allah Taala. Ini harus punya adab. Banyak orang nggak punya adab kepada Allah. Dan kita wajib ketika menetapkan itu, kita harus ingat bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak satu pun yang sama dengan Allah, dan Allah Maha mendengar, dan Allah itu Maha melihat. Dan juga ayat walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah enggak sama, Allah enggak sebanding, Allah enggak setara dengan pun juga. Begitu juga mentaati perintah Allah, kemudian ridho dengan takdir Allah dan yang lainnya. Ini tentang adab kepada Allah Taala. Kemudian adab kepada Rasulullah SAW. Ini juga penting, adab kepada Rasulullah SAW. Adab Rasulullah ya yang pokok, yaitu kita ada Rasulullah SAW mentaati beliau, bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk ditaati, kemudian menjauhkan larangannya, kemudian membenarkan semua apa yang beliau sabdakan. Kemudian yang keempat, kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Jadi kita wajib mengimani beliau. Di sini saya sebutkan poin-poinnya di bab 4 ini. Oh, yang tadi saya sampaikan ringkas. Kalau di bab 4 ini ada Rasulullah mengimani beliau sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir bagi semua. Wajib mencintai beliau lebih dari kecintaan kepada diri sendiri, orang tua, anak dan yang lainnya. Kemudian mentaati beliau, meneladani beliau. Wajib ittiba kepada Rasulullah SAW. Kemudian kita dianjurkan untuk banyak salawat kepada Rasulullah SAW. Tapi yang pokok tadi yang saya sebutkan tadi, yang pokok itu 4, yaitu kita seperti disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Al-Usul Ats-Tsalatsa tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah SAW. Beliau mengatakan ta'atu fima amar wa tasdiqu fima akhbar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Makna syahadat Muhammad Rasulullah yang pertama yaitu kita mentaati apa yang beliau sampaikan, mentaati apa yang beliau perintahkan, kemudian membenarkan apa yang beliau sampaikan. Yang ketiga yaitu menjauhkan apa yang beliau larang, dan yang keempat kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Kemudian yang paling penting lagi yang perhatikan di sini, bahwa ketika kita menyebutkan bahwa kita wajib beradab kepada Rasulullah SAW, yang paling penting lagi yaitu kita wajib
untuk taslim kepada beliau, tunduk menyerah kepada beliau dalam melaksanakan semua perintahnya. Taslim. Karena Allah berfirman di dalam surah An-Nisa di ayat 65, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman sehingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak dapati dalam hati mereka rasa haraj dari apa yang kau putuskan, dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Ini saya nggak bawakan semua tentang adab Rasulullah di dalam buku ini. Saya masukkan dalam buku konsekuensi cinta kepada Rasulullah SAW. Itu lengkap, semuanya ada di situ. Karena ini hanya ringkasan aja. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang adab ini kepada Rasulullah SAW. Beliau mengatakan begini dalam kitabnya Madarijus Salikin. Kata beliau begini, antum perhatikan, dengarkan, dan antum catat. Kata beliau begini, wa ammal adabu ma'ar rasuli SAW fal qur'anu mamlu'un bihi farasul adabi ma'ahu kamalu taslimi lahu wal inqiyadu li amrihi wa talaqa khabarahu bil qabuli wat tasdiqi duna an yahmilahum mu'aradata khayalin batilin. Kata beliau begini, fal qur'anu, al-Qur'an mamlu'un bihi, artinya penuh dengan penjelasan adab kepada Rasulullah SAW. Farasul adabi ma'ahu, farasul adab, puncaknya adab, pokoknya adab kepada Nabi. Apa pokoknya adab kepada Nabi? Kamalu taslimi lahu, sempurnanya ketundukan hati kita dan anggota tubuh kita kepada beliau untuk taat. Wal inqiyadu li amrihi, dan tunduk patuh kepada perintah beliau. Wa talaqa khabara bil qabuli wa tasdiq, dan menerima berita dari beliau dengan penerimaan dan membenarkan, dan tidak dibantah dengan khayalan yang batil. Ibnu Qayyim ini membahas tentang masalah ini untuk membantah orang-orang yang tidak taat kepada Rasulullah SAW. Masih mereka mencari-cari yang dianggap oleh mereka masuk akal. Maka dikatakan yusammihi ma'qulan, dikatakan ya masuk akal. Seperti apa? Allah disebutkan di atas langit. Nabi yang mengatakan demikian kepada seorang budak, aina Allah, di mana Allah? Fis sama. Wa man ana anta Rasulullah a'taqha fa inna mu'mina. Merdekakan dia karena dia seorang mukmin. Nabi menjelaskan kepada seorang mengatakan Allah di atas langit, seorang mukmin. Jangan diartikan langit itu begini, enggak dalam alam, enggak di luar alam, enggak di atas, enggak di bawah. Ini orang enggak tahu tentang Rabbnya, enggak tahu tentang Allah, enggak punya adab kepada Rasul. Sampai kata Al-Imam Qayyim, kalau seandainya di sini disebutkan, saya tanya engkau demi Allah, kalau seandainya Rasul sekarang masih hidup, kemudian Rasul menjelaskan bahwa Allah sangat, kalian berani nggak membantah? Bukan itu maksudnya, maksudnya begini, maksudnya begini. Mampu nggak kalian mengatakan demikian? Lantas apa bedanya sekarang dengan zaman Nabi? Apa bedanya? Tetap wajib kita mengikuti Rasulullah. Kita wajib mengikuti Rasulullah. Apakah beliau masih hidup atau sudah meninggal, wajib kita ikut pada beliau, ittiba pada beliau. Nggak boleh dibantah. Ini perhatikan, masalah apa aja kalau sudah ada hukum jelas, satu hukum itu ini haram, ini tidak boleh, ini wajib, kita nggak boleh untuk menentang, nggak boleh. Wajib apa? Sami'na wa ta'na. Innama kana qaulul mu'minin yad'u ila Allah rasulih yahkumu bainahum yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun, dalam surah An-Nur. Perkataan orang-orang mukmin apabila diajak mereka, dipanggil oleh Rasulullah untuk melaksanakan satu perintah, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Mereka orang yang beruntung. Ini adab ke Rasulullah, ini penting. Kalau kita lihat banyak orang tidak punya adab. Seperti tadi yang keempat. Yang keempat, kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan.
Berarti kalau beliau nggak syariatkan, boleh nggak kita beribadah? Nggak boleh. Katanya kita wajib mencintai Nabi, kita wajib mencintai Nabi, kita harus mencintai Nabi. Kalau mencintai Nabi, intinya apa? Ittiba. Bahwa Allah berfirman dalam surah Ali Imran 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku, ittiba kepada Rasul, maka Allah akan cinta kepada kamu. Allah akan mengampuni dosa kamu. Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Jadi kewajiban kita kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kewajiban kita untuk ittiba. Nggak boleh ada orang mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini, nggak boleh. Tentang akidah, tentang manhaj, tentang apa aja, ibadah-ibadah yang diadakan, tentang perayaan, nggak boleh. Ketika dia mengadakan yang demikian, dia punya adab nggak kepada Rasul? Nggak punya adab kepada Rasulullah. Karena Rasul tidak kerjakan, kok dia kerjakan? Berarti dia menuduh Nabi apa? Saya ulangi lagi, jangan tidur, dengerin baik-baik. Nabi SAW, ada orang yang sekarang ini, apakah dia kiai, apa ulama segala macam, mengadakan acara yang dia adakan yang Nabi nggak lakukan. Apakah bentuknya sholat, apakah bentuknya zikir, apakah bentuknya salawat, apakah bentuknya perayaan yang Nabi nggak pernah ngadakan. Kemudian diadakan oleh dia. Ketika dia adakan yang seperti ini, berarti dia menganggap bahwa dirinya ini lebih tahu daripada Nabi. Dia telah menuduh Nabi apa? Khianat kepada apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaik. Wahai Rasul, sampaikan. Nabi sudah sampaikan belum semuanya ini? Sudah. Sampai Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridha Islam jadi agama bagimu. Jadi orang yang mengadakan perbuatan bid'ah, pada hakikatnya mereka tidak punya adab kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Dan juga tidak punya adab kepada Allah. Allah yang mengutus Nabi SAW untuk diikuti, ditaati. Nggak boleh kita beribadah atau mengadakan sesuatu yang Nabi nggak contohkan. Nggak contohkan. Makanya Nabi SAW itu mengingatkan tentang kita, tidak bolehnya kita berbuat bid'ah. Nggak boleh. Sebab yang baru dalam agama ya bid'ah. Nabi bersabda, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempat neraka. Ini penting untuk kita ulang-ulang tentang kajian adab kepada Rasulullah SAW. Ini banyak adabnya, puluhan adab. Ibnu Qayyim menyebutkan banyak adab kepada Rasulullah SAW. Tapi saya bawakan cuma sedikit kata beliau. Karena ini banyak orang yang nggak punya adab kepada Rasulullah SAW. Pada hakikatnya mereka menentang Rasulullah SAW. Sekarang saya akan bahas berkaitan tentang masalah adab terhadap diri. Termasuk juga nanti adab kepada orang tua. Kita harus wajib punya adab. Ini ada nanti pembahasannya di Birrul Walidain, buku tentang berbakti pada orang tua. Saya ingin bahas bab yang ke-6. Ini untuk kita semuanya ini sebagai penuntut ilmu, saya dan antum sama. Kita sebagai penuntut ilmu, kita harus tahu tentang adab diri kita sendiri. Kita sebagai penuntut ilmu yang laki dan perempuan, maka harus punya adab. Yang pertama, saya sebutkan di sini bab yang ke-6, halaman 87. Di antara adab penuntut ilmu terhadap dirinya, yang pertama adalah dia mengetahui dan meyakini bahwa ilmu adalah ibadah. Bahkan merupakan ibadah yang paling agung dan paling utama, sehingga Allah Ta'ala menjadikannya sebagai bagian dari jihad fisabilillah. Allah berfirman, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Di sini disebutkan wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, dan tidak patut bagi kaum mukminin untuk pergi semuanya ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka
dan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Di ayat ini Allah menyebutkan nggak boleh orang semua berangkat ke medan perang, nggak boleh. Mesti ada sebagian yang nuntut ilmu. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama yang menunjukkan bahwa jihad itu hukumnya fardu kifayah. Dari ayat ini, jihad itu bukan fardu ain tapi fardu kifayah. Artinya kalau sebagian orang melaksanakan, sebagian gugur. Di sini Allah menyebutkan tentang wajibnya seorang itu untuk menuntut ilmu. Dan di sini saya sebutkan bahwa ilmu itu merupakan ibadah. Bahkan merupakan ibadah yang paling agung, ibadah yang paling mulia, ibadah yang paling utama. Ini antum perhatikan ini, nuntut ilmu ini ibadah. Alhamdulillah antum bersyukur kepada Allah. Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Betapa banyak orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Ini menuntut ilmu ini wajib atau sunnah? Wajib. Fardu ain bukan fardu kifayah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Wajib. Nuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Kalau wajib setiap muslim termasuk juga muslimah. Nuntut ilmu itu wajib. Karena wajib kita harus belajar. Ini perhatikan, dan sering saya sampaikan kepada antum, mungkin antum pernah dengar atau sebagian belum pernah dengar. Perhatikan ini, bahwa Allah menciptakan kita untuk apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah padaku. Kita diciptakan Allah untuk ibadah. Nuntut ilmu termasuk ibadah, salat ibadah, dan yang lainnya ibadah. Kemudian kita juga wajib mencari nafkah. Kita kerja, kita dagang, kita usaha. Ini semua ini kita kerja, dagang, usaha, mencari uang dan yang lainnya untuk mendukung ibadah ini kepada Allah. Perhatikan dulu, bahwa kita nuntut ilmu ibadah, gitu. Sholat ibadah, yang lain ibadah. Maka semua yang kita usahakan, apakah kerja, usaha, dagang atau yang lainnya, semua itu untuk mendukung ibadah kita kepada Allah. Nah, yang terjadi sekarang ini, ibadah ini dikorbankan untuk dagang. Ibadah ini dikorbankan untuk cari duit. Ibadah dikorbankan untuk kerja. Kenyataannya seperti itu. Iya atau tidak? Iya, kenyataan. Mestinya semua kerja itu untuk mendukung ibadah kepada Allah. Kita dagang untuk mendukung ibadah kepada Allah. Jangan dikorbankan ibadah ini. Sekarang banyak orang ketika diajak menuntut ilmu, saya waktunya kerja. Diajak untuk ngaji, saya waktunya dagang. Diajak untuk ini, mesti ada alasan. Tapi apakah ada alasan nanti di hari kiamat? Nggak ada alasan dia. Ini jalan yang benar nuntut ilmu ini. Jalan yang membawa manusia kepada kebahagiaan. Jalan menuju sorga. Ini harus kita tempuh. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan ke sorga. Dimudahkan jalan ke sorga. Nuntut ilmu. Alasannya banyak. Kalau sudah diajak ngaji, alasannya banyak. Padahal ini harus kita usahakan setiap hari. Kita yang terbaik, predikat kita, saya dan antum, gak ada yang lain kecuali talibul ilm, penuntut ilmu. Itu predikat yang baik. Antum lihat para imam, predikat yang mereka pegang, penuntut ilmu. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dan yang lainnya, mereka hidup untuk menuntut ilmu dan mereka wafat dalam keadaan menuntut ilmu syar'i. Itu kenikmatan dan itu kebahagiaan. Jangan yang lain. Kita wajib kerja, dagang wajib, tapi sekedarnya. Karena kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah. Ibadah ini yang harus kita luangkan waktu kita. Sampai Allah berfirman dalam hadits qudsi, ya bena Adam tafarragh li ibadati amla sadraka ginan wa asudda faqra. Wa illam taf'al mala tu yadayka syughla wa lam asudda faqra. Kata Nabi SAW, hadis ini sahih. Diriwayatkan Imam Ibnu Khuzaimah, Tirmidzi dan yang lainnya. Wahai anak Adam, luangkan waktumu sepenuhnya untuk ibadah kepadaku. Maka aku akan penuhkan dadamu dengan kecukupan. Dan aku tutup kefakiranmu. Kalau kamu tidak luangkan untuk ibadah kepadaku, aku akan berikan kesibukan kepada kamu. Dan aku tidak akan tutup kefakiranmu. Sibukkan diri kita untuk apa? Ibadah. Makanya para ulama, apa yang ada sedikit aja. Mereka cari nafkah sekedarnya. Enggak seperti sekarang orang.
sibuk dengan dunia, sibuk segala macam sudah, menumpuk harta. Nggak boleh dalam Islam. Ini nuntut ilmu ini ibadah, maka kita harus betul-betul belajar sungguh-sungguh untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Belajar. Kalau seandainya dia sebagai dai, tetap dia wajib belajar. Atau dia sebagai dai, sebagai guru, wajib dia belajar. Bahkan dia lebih wajib lagi daripada muridnya. Karena apa? Dia harus mengajarkan ilmu kepada umat. Dia harus baca. Paling tidak minimal 4 jam dia baca. Harus. Karena dia akan mengajarkan. Sekarang enggak. Bacanya cuma 1 jam, ngajarnya 4 jam sehari. Sehari ceramah 4 kali. Enggak tahu apa yang diisi. Asbun, asal bunyi. Ini ada yang seperti itu. Gimana dai seperti itu? Asal baca. Saya mau tanya, saya pernah nanya, antum bacakan kepada murid antum. Antum paham nggak yang baca? Belum Ustaz. Loh gimana antum sampaikan? Antum belum paham. Antum tanggung jawab loh di hadapan Allah pada kiamat. Antum baca dulu, antum paham. Paling nggak minimal buku yang antum akan ajarkan antum sudah baca. Minimal 2 kali, minimal. Kalau bisa 5 kali. Para ulama terdahulu kalau baca itu sampai 10 kali tamat. 10 kali tamat. Nggak boleh, kita penuntut ilmu. Saya dan antum sama, harus betul kita ini belajar dan belajar. Ini ibadah kepada Allah Ta'ala. Ini ibadah kepada Allah. Dan kita harus paham, jangan banyakin ceramah. Banyakin belajar, bukan banyakin ceramah. Belajar, baca itu. Kitab-kitab banyak, ribuan kitab belum kita baca. Belum kita baca banyak. Sahih Bukhari aja mungkin belum tamat kali ustadznya. Ya, Sahih Muslim belum tamat. Dan yang lainnya. Harus baca dan baca. Gitu. Jadi ini harus penting, ini ibadah kepada Allah. Dan ini saya ulang, buku-buku yang udah antum beli antum baca gitu. Jangan ada semangat ngasih buku pada orang yang ngasihnya nggak pernah baca. Yang kedua, memperhatikan pendidikan jiwa dan pensuciannya, tazkiyatun nufus, yang akan membawanya pada ketaatan dan menjauhkannya dari maksiat. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Dijelaskan dalam tafsirnya, mensucikan jiwa dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah. Mengotorinya dengan apa? Dengan perbuatan dosa dan maksiat. Begitu dalam tafsirnya disebutkan. Mensucikan jiwa dengan ketaatan dan mengotori dengan perbuatan dosa dan maksiat. Seorang penuntut ilmu, dia harus bagaimana membersihkan hatinya. Jangan dia nuntut ilmu sekian lama tapi hatinya masih dengki, masih iri, masih sombong, masih tamak kepada dunia, masih bakhil, dan juga punya yang jelek lah, perangai-perangai yang jelek. Nggak boleh. Di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah yang wafat tahun 733 Hijriah, dia mengatakan adalah ia membersihkan hatinya dari segala sifat khianat, sifat kotor, sifat dengki, sifat hasad, iri, serta keyakinan perangai yang buruk, agar hatinya menjadi baik dalam menerima dan menghafalkan ilmu, menelaah makna-makna yang dalam dan hakikatnya yang masih samar. Jadi harus betul-betul dibersihkan dari keyakinan-keyakinan yang syirik, keyakinan yang bid'ah, kemudian juga dari kesombongan, ketamakan, iri, dengki, dan yang lainnya. Sebab nggak ada kebaikan selama manusia itu dalam dengki, iri, nggak ada kebaikan. Dan para ulama banyak menyebutkan tentang masalah ini, karena di antara penuntut ilmu banyak yang saling iri di antara mereka. Sampai Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan, kalau di antara pedagang dengan pedagang iri, umum orang yang kerja dengan kerja iri. Tapi yang sangat disayangkan terjadi pada penuntut ilmu. Itu beliau sebutkan dalam Kitabul Ilmi. Yang sangat disayangkan lagi di antara para dai juga saling iri. Nggak boleh. Iri ini penyakitnya iblis. Iri ini penyakitnya orang-orang Yahudi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Nggak boleh iri. Selama ada iri dalam dirinya, nggak ada kebaikan bagi orang itu. Iri harus ditinggalkan. Nabi pernah menyebutkan seorang yang masuk surga karena dia tidak ada iri kepada seorang pun juga. Iri ini. Dan semua manusia dalam kebaikan selama mereka tidak saling iri. Sampai Nabi bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma lam yatahasadu. Kata Nabi,
Ini hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari sahabat Damrah bin Tha'labah radhiyallahu anhu. La yazalun nas bi khair. Manusia tetap dalam kebaikan selama mereka tidak saling iri. Ini harus kita bersihkan nih, hati kita harus kita bersihkan. Dan juga dari perbuatan-perbuatan yang lainnya. Karena kita akan baik selama hati ini baik, dan akan jelek kalau hati ini jelek. Nabi bersabda, "Inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wal qalbu." Ketika dalam tubuh manusia segumpal daging, kalau daging ini baik, baik seluruh tubuhnya. Kalau jelek, jelek seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging itulah hati. Ini yang kedua, kita harus memperbaiki hati kita, menata hati kita. Ini perhatikan nih, kita nuntut ilmu, tujuan kita nuntut ilmu bagaimana kita membersihkan hati kita. Karena tugas para nabi dan para rasul diutus oleh Allah ke muka bumi, diantaranya apa? Untuk membersihkan hati manusia. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk membersihkan hati manusia. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, Allah sebutkan dalam surah Al-Jum'ah. Saya sebutkan dalam surah Ali Imran, laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabla fi dhalalin mubin. Surah Ali Imran surah 3 ayat 164. Surah 3 ayat 164. Allah berfirman, sungguh Allah telah memberikan karunia yang besar kepada orang mukmin, kepada kaum mukminin semuanya, ketika Allah mengutus seorang rasul di antara mereka yang membacakan kepada mereka yaitu kitab-kitab, ayat-ayatnya, dan membersihkan jiwa mereka. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim, membacakan ayatnya, wa yuzakkihim, membersihkan hati mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan Quran dan as-sunnah. Hikmah itu as-sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, meskipun mereka sesungguhnya sebelum itu sungguh-sungguh dalam kesesatan yang nyata. Sesat mereka sebelum itu. Maka Nabi mengajarkan kepada mereka Quran dan sunnah. Kemudian Nabi membersihkan hati manusia. Nabi ini mengajarkan Quran dan sunnah, dan Nabi tugasnya membersihkan hati manusia. Maka sekarang kita harus berusaha bagaimana membersihkan hati kita. Harus bersih hati kita dari kotoran-kotoran syirik, kotoran-kotoran bid'ah, dari keyakinan-keyakinan yang tidak benar, dari dengki, hasad, iri, ujub, sombong, dan yang lainnya. Yang tadi harus bersihkan. Jangan sudah ngaji masih tetap ada. Kita harus bersihkan dan harus usaha untuk membersihkannya. Terus minta kepada Allah. Antum sudah hafalkan doanya? Sudah hafal belum doanya? Antum sudah hafal belum doanya membersihkan hati? Belum. Jangan bilang udah belum, karena memang nggak baca. Nabi kan pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Hadis ini sahih riwayat Muslim dan Nasa'i. Ya, Nabi berdoa kepada Allah dari apa? Dari kelemahan, dari kemalasan, ya, dari sifat penakut, dari bakhil, dari umur pikun, dan dari azab kubur. Ya Allah, berikan kepada hatiku ketakwaannya, bersihkan hatiku ya Allah, karena Engkau lah yang dapat membersihkannya. Engkaulah pelindungnya ya Allah, Engkaulah penolongnya. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Ini hafalkan nih. Ini PR. Pulang harus ada hafal. Antum baca di buku Tazkiyatun Nufus atau di buku doa dan wirid. Pulang hafalkan, antum baca, istri antum juga baca tuh. Anak antum juga diajarkan baca. Ya, awalnya Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal haram wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu wa maula. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha.
Ini hafalkan. Jadi antum pulang ada manfaat. Ini oleh-oleh tablik akbar hari ini. Suruh ngapalin hadis. Karena selama ini nggak ada hafalan. Pulangnya begitu aja. Sebagaimana datangnya, sebagaimana pulangnya. Jangan. Kita harus berubah, lebih baik. Jangan seperti perkataan orang, wujuduhum ka'adabihim. Adanya seperti nggak ada, nggak. Kita ada. Sekarang ini hadir. Tapi jangan badannya aja yang hadir. Yang ikut hadir apanya? Hatinya dan pikiran juga ikut hadir. Karena ada yang hadir, nggak tahu pikirannya kemana. Jangan, kita hadir. Badan kita hadir, hati kita juga hadir. Catat itu. Yang tadi doanya catat. Ya. Antum lihat nanti di buku doa dan wirid, dan juga di buku Tazkiyatun Nufus. Antum hafalkan. Sekarang kita masuk yang ketiga. Mengikuti dan meneladani para sahabat Rasulullah SAW. Mengikuti dan meneladani sahabat Rasulullah SAW. Jadi setiap penuntut ilmu, setiap dai, setiap ulama, dia harus mengikuti Rasulullah SAW dan mengikuti para sahabat Rasulullah SAW. Bab wajib bagi kita mengikuti manhaj as-salafus saleh, sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran dan perintah Nabi Muhammad SAW dalam hadis Irbad bin Sariyah. Qala Irbadu radhiyallahu an, shalla bina Rasulullah dhata yawmin thumma aqbala alaina fawa'adana maw'idatan balighatan dharafat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub faqala qail ya Rasulullah ka'anna hadhihi maw'idatu muwaddi'in famadha ta'hadu ilaina faqala usikum bi taqwallah was-sam'i wat-ta'ah وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Berkata Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, suatu hari Rasulullah SAW pernah salat bersama kami, kemudian beliau menghadap kepada kami dan memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang menjadikan air mata kami berlinang dan membuat hati kami takut. Maka seorang berkata, wahai Rasulullah SAW, nasihat ini seakan-akan nasihat dari seorang yang akan berpisah, maka berikanlah kepada kami wasiat. Maka Rasulullah bersabda, aku wasiatkan kepada kalian agar tetap bertakwa kepada Allah, tetaplah mendengar dan taat, walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Sungguh orang yang masih hidup di antara kalian setelahku akan melihat persisian yang banyak, maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Peganglah erat-erat dan gigitlah dia dengan gigi geram kalian. Jauhkan dari kalian dari setiap perkara-perkara yang baru dalam agama, karena sungguhnya setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini sahih Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Al-Baghawi dan Hakim. Hadis ini sahih. Yang pokok dia di sini ada 5. Yang pertama, Nabi wasiatkan kita untuk takwa kepada Allah. Arti takwa di mana aja? Takwa melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Kalau disebutkan takwa itu melaksanakan perintah Allah yang paling besar apa? Perintah yang paling besar apa? Tauhid. Larangan Allah yang paling besar apa? Syirik. Perhatikan itu. Melaksanakan perintah Allah, yang mentauhidkan Allah. Melaksanakan perintah Allah, melaksanakan salat. Melaksanakan perintah Allah, berbakti pada orang tua. Menjauhkan larangan, yaitu syirik. Menjauhkan larangan yang paling besar, enggak boleh durhaka pada orang tua dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, mendengar dan taat kepada ulil amri. Meskipun yang memerintah seorang budak, artinya kita wajib untuk taat kepada ulil amri selama mereka tidak menyuruh dalam perbuatan dosa dan maksiat. Kalau mereka menyuruh berbuat dosa maksiat, nggak boleh taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah, nggak boleh taat kepada makhluk yang berbuat maksiat kepada Allah. Innama ta'atu fil ma'ruf. Hadis yang lain disebutkan innama ta'atu fil ma'ruf. Taat itu hanya dalam yang ma'ruf. Yang ketiga, Nabi menyebutkan di sini bahwa nanti sesudah wafatnya beliau akan terjadi perselisihan di tengah umat Islam ini. Akan terjadi perpecahan. Nabi yang mengatakan akan terjadi perpecahan di tengah umat Islam. Ini yang ketiga. Dan kita harus meyakini demikian. Ini hadis sahih. Wajib kita membenarkan sabda beliau, akan terjadi perpecahan, akan terjadi perselisihan. Tapi Nabi memberikan solusi. Yang keempat, Nabi memberikan solusi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa al-mahdiin ar-rasyidin.
dan akan berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Dan Nabi menyebutkan untuk berpegang teguh kepada sunnahnya Nabi dan sunnah khulafaur rasyidin. Kemudian Nabi lanjutkan yang keempat ini, bukan hanya itu aja. Kata Nabi, tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Nabi lanjutkan yang keempat ini, peganglah erat-erat dan gigitlah dengan garam kalian. Jadi untuk berpegang teguh pada Quran wa sunnah ala fahmi salaf ini bukan sekedar asal sebutan, bukan. Tapi betul-betul kita amalkan, betul-betul kita laksanakan. Berpegang teguh pada Quran wa sunnah ala fahmi salaf ini, kita, kata Nabi, pegang erat-erat dan gigit dengan garam. Artinya sungguh-sungguh kita pelajari, kita pahami, kita amalkan. Karena fitnahnya luar biasa. Orang yang tadi mengikuti salaf bisa lepas kok. Karena seperti orang berpegang kepada bara api. Berpegang pada manhaj ini seperti berpegang pada bara api. Dan berpegang kepada manhaj ini dianggap oleh manusia sebagai ghuraba. Apa ghuraba? Orang asing. Karena Nabi bersabda, badal islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada'a fatuba lil ghuraba. Kata Nabi, Islam datang orang asing dan akan kembali orang asing, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Ya masyarakat mereka mengikuti banyaknya manusia. Ya kiainya, ustadznya, dai mengikuti manusia. Ketika kita berpegang teguh dengan manhaj ini, yang paling penting manhaj dalam dakwah ini, yang paling penting mendakwakan dakwah apa? Tauhid. Masyarakat gak senang dengan dakwah ini, gak mau. Setiap nabi, setiap rasul ketika mereka mendakwakan dakwah tauhid, gak disenangi oleh masyarakatnya. Semua nabi, semua rasul alaihi wasallam dimusuhi oleh umatnya karena nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wasallam mendakwakan dakwah tauhid. Ketika kita mendakwakan dakwah tauhid ini, ya mesti dibenci oleh masyarakat. Termasuk dibenci oleh siapa? Oleh kiainya, oleh ustadznya, oleh habibnya, oleh yang lain, oleh ulamanya. Nggak ada masalah. Yang penting dakwah ini harus terus jalan, nggak boleh berhenti. Maka Nabi suruh apa? Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Pegang erat-erat dan gigit dengan kalian. Jangan dilepas. Dimusuhi oleh masyarakat, diserang oleh masyarakat, segala macam, jangan lepas, tetap. Sekarang enggak. Begitu kita diserang oleh masyarakat dengan berbagai cara ya, dan juga media, akhirnya apa? Dai-dai itu salah sih, kenapa keras dakwanya? Mesti jangan keras-keras, lembek aja. Kok jadi bodoh si dai-nya ya? Jadi bahlul murakkab. Lantas apa yang dibilang keras, apa yang dibilang lembek? Yang keras itu apa? Apakah dengan kita membawakan firman Allah, sabda Nabi dibilang keras? Apa yang dibilang lembek? Kita ikut masyarakat, berbau dengan mereka dalam berbuat syirik, berbuat bid'ah, berbuat maksiat. Apa begitu Islam? Justru Nabi memberikan nasihat kepada kita, pegang erat dengan agama ini. Kalau dicela, kan Allah sudah sebut dalam Al-Quran, wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Bila dicela nggak ada masalah dalam dakwah. Antum lihat sekarang. Ini belum saya lanjutkan yang selanjutnya. Nabi SAW ketika sebelum diutus oleh Allah Taala dimusuhi nggak oleh orang Makkah? Tidak. Dikatakan alamin, dipuji, disanjung oleh mereka. Orang yang jujur ketika Nabi belum berdakwah. Selama berapa tahun Nabi hidup bersama orang-orang musyrik Makkah waktu itu? 40 tahun. Begitu Nabi mendakwakan dakwah tauhid, disanjung apa tidak? Dimusuhi, dicela, dicaci, dimaki, dibilang orang gila. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Sampai Nabi bersedih sebagai manusia. Dan terus seperti itu. Jadi ketika Nabi mendakwakan dakwah tauhid, masih ada reaksi dari masyarakat. Sebagaimana Nabi-Nabi sebelumnya, mereka nggak suka dengan dakwah ini, karena yang mereka ikuti agama siapa? Agama nenek moyang. Itu yang mereka ikuti, nenek moyang. Itu yang mereka ikuti. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam beberapa ayat Al-Quran Allah sebutkan.
Nah ketika kita mendakwakan, ya mereka nggak senang karena mereka mengikuti agama nenek, bukan mengikuti dalil, bukan mengikuti Quran, bukan mengikuti sunnah. Yang mereka ikuti apa? Ajaran nenek moyang. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Seperti itu. Nah kemudian seperti itu dalam dakwah. Begitu juga kita mendakwakan dakwah yang hak ini, mesti ada reaksi di masyarakat. Ya dibenci, di demo segala macam. Itu sunnatullah. Kemudian jangan mencalahkan dai-nya. Udah orang kena musibah, kena cobaan, ujian, si dai bilang, tuh keras sih dakwanya. Lantas gimana? Antum ikut sama mereka? Ikut gabung dengan mereka. Jadi orang ketika dapatkan ujian, cobaan, dan mereka nggak dapat seperti itu, mereka senang makan enak, tidur enak mereka. Ya, dai-dai yang lain seperti itu enak. Tapi kemudian mencela dakwah ini. Jangan dicela. Dakwah ini hak, dakwah ini benar. Yang disampaikan Quran, hadis. Yang saya sampaikan di Quran, yang saya kama hadis. Kalau ada orang mencela, mereka mencela siapa? Mencela Quran dan Sunnah. Tegas dalam dakwah. Dalam dakwah bahasanya hitam dan putih, nggak ada yang lain. Hak dan batil, tauhid dan syirik, sunnah dan bid'ah, nggak ada yang lain jalan ini. Ima siratal mustaqim, ima jalan yang sesat dan dimurkai oleh Allah. Nggak ada yang lain dalam dakwah ini. Itu bahasanya. Itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka mereka berusaha bagaimana Nabi bisa ikut mereka. Sampai Allah menyebutkan waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka berusaha bagaimana supaya engkau mudahana ikut bergabung dengan mereka, sehingga mereka juga bisa ikut kamu. Nggak bisa dalam Islam. Sampai Allah turunkan ayat qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Allah turunkan ayat ini karena Nabi mengharapkan mereka ini bisa untuk masuk Islam. Mereka ingin supaya Nabi dan para sahabat ikut menyembah Tuhan mereka. Nggak bisa. La a'budu ma ta'budun. Aku nggak akan menyembah apa yang kalian sembah. Tegas dalam bahasa Quran dan Sunnah, tegas. Makanya pegangnya erat-erat. Sekarang udah banyak yang nggak pegang erat-erat. Akhirnya apa? Mereka membolehkan bid'ah, membolehkan bergabung dengan semua golongan. Ya nggak bisa. Yang ada akhirnya tidak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar. Kita akan membenarkan semua perbuatan mereka yang syirik dan bid'ah. Dan ini berat di hadapan Allah pada hari kiamat. Mereka namakanlah persatuan dengan ahlul bidah persatuan pelangi. Mereka namakan. Ini dokter yang ngomong ini. Ya rusak agama kalau seperti ini. Rusak agama ini. Nabi menyuruh kita berpegang teguh dengan Quran was sunnah la fahmi salaf. Pegang erat-erat, gigit dengan geram kalian. Istiqomah dan semangat ini. Maka yang perlu ingat dalam kita beragama ini, yang pertama prinsip harus kita pegang. Prinsip. Gitu. Yang kedua sikap. Kita harus punya sikap. Sikap dalam kita beragama harus punya. Orang yang berbuat syirik, berbuat bidah, mencela agama, nggak bisa kita bergabung dengan mereka, mempermainkan agama ini. Yang ketiga istiqomah. Istiqomah gitu. Kemudian yang selanjutnya, yang keberapa tadi itu? Yang keempat. Sekarang yang kelima. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kata Nabi, jauhkan dari kalian setiap perkara-perkara yang dalam agama, karena setiap perkara yang adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Nabi yang menyuruh kita untuk menjauhkan semua perkara yang baru dalam agama. Nabi yang menyuruh kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jauhkan semua yang perkara yang baru dalam agama ini. Karena Nabi mengatakan setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat. Nabi yang mengatakan semua bid'ah sesat. Siapa yang mengatakan? Rasulullah SAW, as-sadiqul masduq. Sekarang mulai orang mengatakan enggak semua bid'ah sesat, ada bid'ah hasanah. Berarti ketika mereka mengatakan ada bid'ah hasanah, mereka mendustakan siapa di sini? Mendustakan Rasulullah SAW. Bukan masalah kecil, masalah besar ini. Mendustakan Rasulullah. Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah, dia jawab, enggak ya Rasulullah, enggak semuanya sesat. Dia bantah Rasulullah SAW. Enggak boleh. Nggak boleh bantah. Kalau ada ijtihad ulama, ijtihad. Tapi Nabi hatta 1000 ulama nggak bisa membantah sabda Nabi SAW. Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang dulu bid'ah ya tetap bid'ah sekarang. Nggak bisa jadi hasanah. Nabi nggak pernah mengadakan, jangan diadakan.
Agama sempurna, tinggal kita laksanakan apa yang Nabi perintahkan. Yang diperintahkan belum bisa dilaksanakan oleh mereka. Mereka melakukan perbuatan yang bid'ah. Yang bid'ah ini akan membawa kepada apa? Kepada neraka. Karena Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ketika orang berbuat bid'ah, kita nggak langsung mengatakan orang itu sesat, tidak. Perbuatan bid'ahnya sesat, nggak langsung orang itu katakan ini sesat. Enggak, kita nggak menuduh orangnya. Karena orang mengatakan ini ustaz suka menyesatkan. Loh, saya bawakan hadis Nabi menyesatkan. Yang menyesatkan di sini siapa? Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rasul mengatakan demikian. Kita hanya menyampaikan. Ketika orang itu bersikeras dengan pendapat dan terus melakukan bid'ah, ya betul dia sesat. Dia udah tahu nih penjelasan dalil, dia tahu hadis Nabi, tetap dia nggak mau. Dia tahu dalilnya, dia tolak dengan perbuatannya. Makanya kata Allah apa? Falamma zagu azagallahu qulubahum. Wallahu yahdil qaumal fasiqin. Tatkala mereka sudah sesat, berpaling, kami biarkan dia sesat. Allah nggak akan tunjuki orang-orang yang fasik. Ini firman Allah. Ini semuanya dalil. Yang saya bawakan dalil, bukan pendapat saya, bukan dalil. Kalau mau pendapat banyak ini, saya bisa bawakan pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin atau Imam Syatibi. Bagaimana mudaratnya bid'ah itu bukan satu, puluhan. Bahayanya bid'ah itu puluhan. Di antaranya menuduh Nabi apa? Khianat. Seperti perkataan siapa? Imam Malik. Imam Malik mengatakan seperti yang dikutip oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Kitab I'tisam ini ditahqiq oleh Syekh Salim Al-Hilali, ditahqiq juga oleh Syekh Masyhur. Yang paling lengkap itu yang ditahqiq oleh Syekh Masyhur Hasan Salman. Imam Syatibi mengatakan, kata Imam Syatibi, dia menukil perkataan Imam Malik. Ini perkataannya Imam Malik, dimasukkan dalam kitab Al-I'tisam. Kata Imam Malik ini, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah. Fa inna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Fama lam yakun yawma idzin dina fala yakunul yawma dina. Untuk bisa cek perkataan Imam Malik ini dalam kitab Al-I'tisam lil Imam Asy-Syatibi. Kata Imam Malik rahimahullah, barang siapa mengadakan satu perbuatan bid'ah di dalam agama Islam ini, maka dia yang Nabi nggak adakan, yang dia anggap baik, manibtar fil Islam bid'atan yara hasanatan. Barang siapa mengadakan satu bid'ah dalam agama Islam, yang dia anggap bid'ah itu bid'ah yang baik. Istilah di sekarang ini bid'ah apa? Bid'ah hasanah. Maka orang itu telah menuduh Nabi Muhammad khianat. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Kata Imam Malik lagi, apa yang tidak menjadi agama pada zaman Nabi SAW, maka sekarang pun tidak menjadi agama. Paham sampai sini? Orang yang mengadakan bid'ah yang dianggap oleh dia itu bid'ah hasanah, dia telah menuduh Nabi apa? Khianat. Karena Nabi sudah sampaikan semua agama ini. Berarti menurut dia yang mengadakan bid'ah hasanah, ada perbuatan yang Nabi belum sampaikan kepada umat. Ini saya adakan. Ini yang Nabi belum sampaikan ini. Padahal Nabi sudah menyampaikan semua. Yang membawa manusia ke surga Nabi sudah jelaskan, yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan. Kok tiba-tiba orang berbuat perbuatan yang dianggap baik? Ketika orang berbuat beda, dia niatkan perbuatan itu ibadah atau bukan? Ibadah, dia ingin dapat ganjaran, ingin mendekati kepada Allah. Kalau Nabi nggak contohkan, berarti perbuatan ini bid'ah dhalalah. Paham sampai sini? Saya lanjutkan. Jadi kita disuruh untuk menjadi seorang yang betul-betul berpegang teguh pada Quran Sunnah al-fahmi salaf. Kata Syekh Bakar Abu Zaid, jadilah salafi sejati dengan cara mengikuti jalan yang ditempuh oleh para salafus saleh dan orang-orang mengikuti mereka dalam semua masalah agama, mulai dari masalah tauhid, ibadah dan lain sebagainya. Tetap konsisten untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan merealisasikannya dalam kehidupannya, dan jauhilah perdebatan. Jangan mempelajari ilmu kalam, filsafat,
serta segala hal yang mendatangkan dosa, dan jaga dirimu dari hal-hal yang akan melangi kamu dari syariat Allah Ta'ala. Kita masuk selanjutnya. Ini kalau kita bicarakan panjang ini, masalah mengikuti manhaj salaf. Itu saya sudah jelaskan panjang lebar dalam buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Ini jalan ini satu-satunya jalan yang lurus yang kita wajib ikuti. Meskipun kita ketika berpegang dengan manhaj ini dikatakan oleh orang-orang yang tidak senang, dikatakan apa oleh mereka? Wahabi. Kalau kita tanya kepada yang ngomongnya Wahabi itu apa, nggak bisa jawab. Saya pernah tanya kok pada seorang kiai, Wahabi itu apa? Ya Wahabi yang gampang membedakan, mau mengatakan begini. Lu apa Wahabi itu? Nggak paham dia. Nggak paham. Ya karena ikut-ikutan. Kan yang pertama bikin istilah ini penjajah. Penjajah Inggris, penjajah Belanda, penjajah yang lainnya semua, Prancis, itu yang bikin istilah ini, Wahabi. Nggak ada dalam Islam. Agama Wahabi nggak ada. Kita ngikuti apa Nabi Muhammad SAW, nggak ada. Itu kan celaan. Memang ketika orang tidak mampu untuk membantah dalil-dalil yang kita sampaikan, yang mereka adakan apa? Celaan. Dan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa sifat orang-orang kafir yang mereka lakukan apa? Celaan. Mencela siapa? Mencela Allah, mencela Rasulnya, mencela siapa? Mencela kaum mukminin. Allah banyak sebutkan dalam Al-Quran bahwa mereka nggak mampu untuk membawakan dalil, yang mereka lakukan celaan. Supaya apa? Orang menjauh dari agama yang hak ini. Itu celaan. Antum mau lihat ayatnya dalam Al-Quran? Ayatnya banyak dalam Al-Quran. Saya sebutkan satu aja ya, dari sekian banyak ayat Al-Quran. Antum buka surah Al-Baqarah. Karena antum juga harus tahu caranya orang-orang kafir, orang-orang munafik dengan mencela. Antum lihat di surah Al-Baqarah ayat 212. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dihiasi bagi orang-orang kafir kehidupan dunia ini. Kemudian dihiasi orang kafir untuk apa? Memperolok-olok orang beriman. Mereka mesti orang kafir mencela orang beriman. Dan orang-orang yang bertakwa itu nanti berada di atas mereka di hari kiamat. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa hisab. Jadi orang-orang kafir selalu mencela orang beriman. Orang-orang munafik juga begitu. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 65. Orang-orang munafik selalu mencela Nabi dan SAW dan para sahabatnya. Mereka mencela Quran dan yang lainnya. Jadi kita tetap nggak boleh takut dengan celaan. Orang beriman nggak boleh takut dengan celaan. Wala yakhafuna laumata laim. Nggak boleh takut dengan celaan orang yang mencela. Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah. Yang keempat, seorang talibul ilm dia harus menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia dan adab yang baik, serta menjauhi akhlak dan adab yang jelek dan hina. Rasulullah bersabda, "Inna min khiyarikum ahasinakum akhlaqa." Sungguhnya orang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim. Jadi kita harus berusaha bagaimana memperbaiki akhlak kita. Terus kita perbaiki. Makanya yang kelima, introspeksi kita terhadap diri kita ini, introspeksi. Di sini saya sebutkan yang keempat itu, penuntut ilmu itu harus menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Dia harus menjaga kehormatan diri, santun, sabar, rendah hati dalam menerima kebenaran, tenang, wibawa, tawadhu dan yang lainnya. Penuntut ilmu harus sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam belajar ilmu, sabar dalam mengamalkan ilmu, sabar dalam mendakwakannya, dan sabar dalam menghadapi cobaan, ujian dan ejekan manusia. Ini penuntut ilmu. Ini akhlak yang mulia. Jadi kita harus sabar, dicela tetap, tapi harus sabar karena dakwah ini tetap pasti akan menang, pasti. Karena Allah berjanji,
akan memenangkan dakwah ini pasti. Gitu. Cuma perlu sabar. Sabar bertahun-tahun. Sebagaimana sabarnya Nabi Nuh. Berapa tahun sabarnya Nabi Nuh? 950 tahun. Cuma kita ini istijal, mau buru-buru kita ini. Nggak sabar. Harus sabar dalam dakwah ini. Celaan, cacian, makian pasti ada terhadap dakwah ini. Pasti udah. Dan Allah akan uji dengan iman kita. Yang kelima, introspeksi diri dan tidak mencari alasan untuk membenarkan kesalahan. Karena mencari alasan dapat memperkuat seorang berpegang kepada kesalahannya. Bahkan kesalahan itu berbalik menjadi kebenaran menurut pandangannya. Ya kalau kita salah, ya kita kembali taubat kepada Allah. Banyak salah kita dalam kita menuntut ilmu, salah juga dalam kita beramal, salah juga dalam kita berdakwah, dalam bersikap. Ya kita introspeksi diri kita dan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dinasihati, kita terima nasihat itu. Itu baik buat kita. Cuma nasihatnya nasihat yang benar. Ada juga nasihat dari setan yang menyuruh kita untuk gabung dengan orang-orang berbuat syirik. Ini nasihat dari setan ini. Bergabung dengan orang berbuat bidah, ini nasihat dari setan. Nasihat dari Allah dan Rasulnya Allah cantumkan dalam Al-Quran ada sudah. Dan Sunnah. Nasihat dari setan membisiki manusia. Untuk apa? Untuk berbuat dosa, untuk berbuat syirik, untuk berbuat maksiat, untuk mudahana, berlaku lemah lembut kepada ahlul bidah dengan mengorbankan kebenaran. Itu namanya mudahana. Lemah lembut dengan ahlul bidah, bergabung dengan mereka dengan apa? Mengorbankan kebenaran. Berbeda dengan mudara. Kalau mudara kita berlemah lembut dengan mereka, tapi tetap sikap kita nggak boleh. Kita korbankan agama kita dan akidah kita kepada ahlul bidah. Itu namanya mudara. Paham? Ya. Kemudian yang keenam, mungkin ada yang tanya. Tadi Ustaz sebutkan bahwa setan itu suka membisikkan, memberikan nasihat. Saya sebutkannya. Nasihat setan. Untuk melihat surah Al-An'am. Supaya juga antum tahu ini dalil semuanya saya sebutkan dalil. Ya. Antum lihat dalam surah Al-An'am ayat 112. Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Walau syaa rabbuka ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun." Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh. Musuhnya siapa nabi-nabi itu? Setan dari jenis jin dan setan dari jenis manusia. Allah yang menyebutkan dalam Al-Quran, bukan kata saya loh, ini Quran. Allah menjadikan bagi setiap nabi musuh. Setan dari jenis manusia dan setan dari jenis jin. Mereka apa? Mereka saling membisikkan. Di sini Allah sebutkan dengan yuhi, mewahyukan, maksudnya membisikkan. Apa yang dibisikkan? Kepada sebagiannya apa? Perkataan-perkataan yang indah. Untuk apa? Untuk menipu manusia. Paham tuh? Ya. Setan saling membisikkan. Untuk apa? Untuk menyesatkan manusia. Yang dibisikkan perkataan yang indah, bagus. Ini kan bagus, persatuan. Masya Allah, namanya persatuan. Tapi isinya ya macam-macam sudah. Jadi banyak orang membawakan kalimat yang indah dan bagus. Untuk apa? Untuk menyesatkan manusia. Antum lihat, ya, perkataan riba. Dibilang apa? Bunga, indah bunga. Masya Allah. Nyogok dibilang apa? Damai. Nyogok. La haula wala quwwata illa billah. Jadi setan membisikkan apa? Perkataan yang indah, bagus. Untuk apa? Menipu manusia. Kemudian
Walau syaa rabbuka ma fa'alu. Kalau Allah kehendaki mereka tidak akan berbuat demikian. Fadharhum wa ma yaftarun. Biarkan mereka dengan apa yang mereka buat itu. Mereka selalu membuat-buat yang baru dalam agama ini. Mengada-ada, berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Wa ma yaftarun, biarkan mereka, kata Allah Taala. Ini ayat, antum catat ayatnya. Bukan kata saya loh, di Quran. Yang keenam, kalau mau lagi masih ada banyak ini di Quran, masih ada. Cuma satu aja. Yang keenam, menghiasi diri dengan rasa takut kepada Allah Ta'ala secara lahir dan batin, dengan senantiasa menjaga syariat dan syiar agama Islam, menampakkan serta menyebarkan sunnah dengan cara mengamalkan dan mendakwakannya, serta menunjukkan jalan menuju Allah dengan ilmu, akhlak dan amal, juga bersikap dewasa dan jantan namun penuh dengan toleransi dan akhlak mulia. Inti dari semua itulah rasa takut kepada Allah. Oleh karena itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan inti ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, khasyatullah, rasa takut kepada Allah yang dibangun di atas ilmu dan pengagungan. Jadi takut kepada Allah. Jadi seorang penuntut ilmu dia harus takut kepada Allah. Ini takut ini penting dalam kita beragama. Yang tidak ada kalau kita lihat sekarang ini, nggak ada rasa takut manusia ini. Baik orang awamnya, baik penuntut ilmunya, baik dai-nya, kiainya, habibnya, ulamanya, termasuk para pejabatnya, nggak takut mereka kepada Allah. Nggak takut. Yang banyak korupsi siapa? Pejabat. Yang tiap hari kita lihat di KPK itu siapa? Orang awam apa pejabat? Pejabat, karena mereka nggak takut kepada Allah Taala. Mereka disumpah dengan apa? Dengan Quran. Nggak takut mereka kepada Allah Taala. Para dai-nya melakukan perbuatan syirik, bid'ah, karena mereka nggak takut kepada Allah Taala. Makanya harus perhatikan, takut ini penting untuk mencegah kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Maka di antara doa Nabi berdoa, Allah maqasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, berikanlah kepada kami rasa takut yang dapat mencegah kami dalam berbuat dosa dan maksiat kepadamu ya Allah. Rasa takut ini mencegah kami untuk berbuat dosa dan maksiat kepadamu. Ini takut yang penting dalam kita beragama. Yang ada orang nggak punya rasa takut, nggak takut semua. Apa aja dilakukan semuanya, kesyirikan, bid'ah, maksiat, dan dianggap ibadah oleh mereka. Bid'ah itu dianggap mengikuti Rasul. Mereka nggak takut kepada Allah. Sebagian dari mereka tahu bahwa itu bid'ah, sebagian dari mereka. Cuma mereka nggak mau kehilangan umat, nggak mau kehilangan pengikut. Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka beli ayat Allah dengan harga yang sedikit. Nggak takut mereka kepada Allah. Ini takut ini penting dalam kita beragama. Makanya Allah sifatkan para ulama dengan apa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dalam surah Fatir, surah 35 ayat 28. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah ulama. Jadi ulama itu punya takut kepada Allah. Sekarang nggak takut. Ulamanya berbohong, berdusta. Yang ada di mereka kadang-kadang juga ngomongnya sembarangan, mencela orang, kadang-kadang segala macam lah sudah. Nggak takut dia kepada Allah Taala, nggak takut. Ya, ini harus punya rasa takut. Yang takut ini menghalangi dia dari berbuat maksiat kepada Allah. Maksiat yang paling besar itu apa? Syirik. Kemudian bid'ah masuk maksiat atau tidak? Masuk. Perbuatan mungkar, maksiat, perbuatan bid'ah ini masuk. Belum lagi maksiat yang lainnya. Makanya maksiat apa? Takut ini akan mesti mencegah dia dari perbuatan dosa dan maksiat. Termasuk yang lainnya. Berkata yang kotor, berkata yang jorok, dusta, bohong, mengadu domba, memfitnah, makan uang orang. Sekarang orang nggak takut. Duit masjid dimakan, duit yayasan dimakan, ya, duit apa lagi sekolah dimakan. Banyak yang seperti ini. Nggak takut kepada Allah. Uang pondok dimakan, nggak takut sama sekali kepada Allah Taala. Ini takut, harus takut kepada Allah. Kalau ini uang amanah nggak boleh dimakan sama sekali. Seperak akan ditanya. 1.000 rupiah yang diambil akan ditanya Allah. Dari mana uang itu? Min aina iktasaba wa fima anfaqah. Dari mana diperoleh, kemana dihabiskan uang itu? Akan ditanya oleh Allah. Takut ini banyak orang nggak punya takut.
Dianggap mudah, semuanya milik saya, semua diambil. Nggak boleh dalam Islam. Nggak punya rasa takut kepada Allah. Bahkan hubungan kita di antara manusia juga harus punya rasa takut. Sampai tanah aja kita nggak boleh ngambil satu jengkal, nggak boleh. Ini bukan satu jengkal lagi, hektaran diambil. La haula wala quwwata illa billah. Nggak ada rasa takut kepada Allah. Ini akan ditanya oleh Allah, berat hukumannya. Mesti seorang talibul ilm ngaji takut kepada Allah. Ini enggak, jenggotnya panjang segini, kemudian celananya cingkrang, sholat berjamaah rajin betul, tapi utang nggak bayar. Utang wajib nggak bayar? Wajib bayar, wajib bayar. Ini benar bagus, sudah ikuti sunnah, wajib ini. Celana lewat mata kaki hukumnya haram, bagus. Tapi tetap muamalah dia harus baik dong. Takut kepada Allah, takut kepada Allah. Jangan dipakai uang orang, jangan. Ini harus perhatikan, muamalah kita harus punya betul ikatan itu. Seorang talib boleh punya adab. Adab kepada Allah, adab kepada Rasul, adab kepada sesama manusia. Juga takut kepada Allah dalam berbakti pada orang tua. Banyak anak yang takut, kurang ajar kepada orang tuanya, durhaka pada orang tuanya. Gak boleh. Akan diazab oleh Allah. Anak yang durhaka kepada orang tuanya di dunia akan diazab, di akhirat akan diazab. Dua itu. Kata Nabi SAW, babani muajjalani uqubatuhuma ma'a ma yadkhulullah fil akhirah, al-baghy wal uquq. Ada dua dosa yang Allah cepatkan hukumannya di dunia dan Allah akan simpan disiksa di akhirat. Yang pertama baghi, zalim kepada orang lain. Yang kedua durhaka pada orang tua. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami' As-Shaghir. Ini perhatikan. Ini rasa takut penting nih. Ya. Yang ketujuh, hiasi dirimu dengan selalu merasa diawasi oleh Allah. Ini ada kaitan ini. Dengan rasa takut diawasi oleh Allah. Kita harus merasa diawasi oleh Allah, baik dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan. Kita harus takut kepada Allah. Bab takut dan harap ini keduanya bagi seorang muslim bagaikan dua sayap burung. Hadapkan seluruh jiwamu kepada Allah Ta'ala, penuhi hatimu dengan rasa cinta kepada Allah, lisanmu dengan berzikir kepada Allah, serta selalu gembira, senang dan suka dengan semua hukum dan hikmahnya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, inilah sesuatu yang sangat penting. Merasa selalu diawasi oleh Allah adalah buah dari rasa takut kepada Allah Ta'ala. Jadi kita harus merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Di mana kita berada, kita diawasi. Makanya Nabi bersabda SAW, ittaqillaha, teruskan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kata Nabi, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Di masjid, di rumah, di kantor, di pasar, di kampus, di jalan, di dalam kota, di luar kota, bertakwa kepada Allah di masing-masing. Kemudian watbi sayyi'atal hasanah, iringi perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Ini perbuatan yang baik itu akan menghapuskan perbuatan yang jelek. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah kamu dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Di sini hasan. Kemudian yang kedelapan, berlaku lurus dalam tingkah laku dan selalu kembali kepada Allah dengan taubat dan nasuh, taubat yang nasuh, taubat yang ikhlas, taubat yang jujur, taubat yang benar apabila kita terjatuh perbuatan dosa. Bapak Nabi bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Hadis itu ada di buku ini ada. Setiap anak Adam pernah berbuat salah dan yang terbaik dari berbuat salah yang bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kemudian kita harus banyak bertaubat. Ini perhatikan nih, kita harus banyak istighfar. Sehari Nabi istighfar berapa kali? 100 kali. Yang terbaik kita istighfar kapan? Di waktu sahur. Bahwa Allah menyebutkan wal mustaghfirina bil ashar, orang yang minta ampun kepada Allah di waktu sahur. Jadi setelah antum sholat malam, sholat tahajud, witir, kemudian antum berdoa kepada Allah menjelang subuh, antum istighfar kepada Allah Ta'ala. Jadi ini harus banyak kita bertaubat kepada Allah. Kita banyak salah, banyak dosa. Saya dan antum sama, banyak taubat. Tapi antum perhatikan, dengan banyak bertaubat itu Allah akan tunjuki kita
Saya akan bawakan satu ayat bahwa dengan kita banyak taubat, Allah akan tunjuki kita. Karena orang yang bertaubat itu akan ditunjuki. Antum lihat dalam surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd di ayat 27. Sudah ketemu ayatnya? Surah Ar-Ra'd ayat 27, bagian akhirnya aja. Allah berfirman, "Qul innallaha yudhillu man yasha' wa yahdi ilaihi man anab." Katakanlah, sungguhnya Allah menunjuki siapa yang Allah kehendaki, dan sungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Afwan. Katakanlah, sungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menunjuki siapa yang bertaubat kepada Allah. Jadi kalau kita sering bertaubat kepada Allah, maka Allah akan tunjuki kita. Kita harus mengakui dosa-dosa kita, bahwa kita banyak dosa, banyak salah. Kita bertaubat kepada Allah Taala, Allah akan tunjuki hati kita ke jalan yang lurus. Antum catat lagi dalam surah Asy-Syura, surah 42 ayat 13. Antum catat surah 42 ayat 13. Di ayat akhirnya, bagian akhirnya, Allahu yajtabi ilaihi man yasha' wa yahdi ilaihi man yunib. Allah memilih siapa yang Allah kehendaki kepadanya, dan Allah menunjuki kepadanya bagi orang yang bertaubat. Jadi kalau kita banyak bertaubat, Allah akan berikan apa? Hidayah. Tapi taubat yang benar, taubat yang jujur, yang terpenuhi syarat-syaratnya, ikhlas karena Allah, meninggalkan perbuatan dosa, dia menyesal, dia kemudian mempunyai kemauan yang keras, tidak mengulangi lagi. Adapun yang berkaitan dengan hak manusia, dia harus kembalikan, seperti utang dia harus bayar dan yang lainnya. Itu dibahas di bab taubat di kitab Riyadhus Shalihin. Antum bisa baca itu. Ini masjid namanya apa nih? Riyadhus Shalihin. Berarti antum sudah tamat ya kitab Riyadhus Shalihin. Masya Allah, barakallahu fikum. Udah tamat berarti antum. Ini kita Riyadhus Shalihin masjidnya. Berarti kitab Riyadhus Shalihin sudah tamat antum. Antum berarti gitu. Kitab Riyadhus Shalihin dia awali dengan apa? Ikhlas. Yang kedua babnya taubat, diakhiri dengan apa? Istighfar kepada Allah. Harus tamatkan tuh. Minimal 2 kali itu tamatkan. Ya, pulang tamatkan tuh Riyadhus Shalihin. Selanjutnya yang ke-9, bersikap qanaah dan zuhud. Maksud zuhud di sini adalah tidak melakukan yang haram, serta menjauhkan diri dari segala sesuatu yang bisa menjerumuskan pada keharaman, dengan cara menahan diri dari segala syubhat dan tidak menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Zuhud adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Ini makna zuhud. Itu tadi makna secara umum aja. Adapun qanaah adalah merasa puas dengan apa yang Allah karuniakan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'a Allah bima ata." Sungguh telah beruntung orang yang masuk Islam, diberikan rezeki yang cukup, dan Allah menjadikannya puas dengan karunia-Nya. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Ini tentang zuhud, ini sudah kita bahas di masjid ini, ya, 4 tahun yang lalu. Mungkin antum masih ingat. Dari kajian itu saya tulis buku, judulnya Dunia Lebih Jelek dari Bangkai Kambing. Setelah kajian itu saya tulis buku. Jadi buku Dunia Lebih Jelek dari Bangkai Kambing. Setelah kajian di sini 4 tahun yang lalu itu. Nggak tahu yang udah hadir juga mungkin udah nggak ingat kali. Catatannya mungkin udah dibuang di tong sampah. Allah musta'an. Sekarang qanaah. Kita bahas qanaah. Zuhudnya sudah, qanaah. Qanaah adalah merasa puas dengan apa yang Allah karuniakan. Merasa puas dengan apa yang Allah karuniakan. Di sini Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslama. Sungguh beruntung, sungguh sukses orang Islam. Anda perhatikan, jadi orang Islam itu orang yang sukses, orang yang bahagia itu orang Islam. Allah menyebutkan qad aflahal mu'minun, sungguh sukses orang beriman, alladzina hum fi shalatihim khasyun, dan seterusnya, yang khusyuk dalam salatnya. Jadi orang Islam itu orang yang sukses, orang yang beruntung. Kemudian yang kedua,
Sebab orang yang tidak masuk Islam nggak akan sukses, nggak akan beruntung. Orang yang tidak masuk Islam nggak akan beruntung, dia nggak akan sukses selama-lamanya. Wa rizqa kafafan, diberikan rezeki cukup. Artinya rezeki meskipun apa adanya, pas-pasan diberikan, dia cukup dengan apa adanya. Yang ketiga, wa qanna Allah bima ata, dan Allah menjadikannya puas dengan karunia-Nya. Artinya puas dia dengan rezeki yang Allah berikan. Ini penting ini untuk antum ketahui. Antum sebagai talibul ilm, ya, antum sebagai penuntut ilmu, antum sebagai guru atau yang lainnya, antum harus merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Gaji yang diberikan, harus merasa syukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Antum usaha, kerja, dagang, atau antum jualan di pinggir jalan, sedikit dapat, syukuri. Kalau kita syukur, ditambah nggak itu rezeki? Ditambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau seandainya kamu syukur akan ditambah nikmat itu. Kalau kamu kufur, azabku sangat pedih. Kemudian antum perhatikan lagi, kalau kita qanaah dengan apa yang Allah berikan, kita puas nih. Dikasih sehari kita umpamanya dapat usaha kita cuma 5.000 rupiah, 10.000. Puas kita dengan itu, maka kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Karena itulah yang Allah bagi kepada kita. Kita sudah ikhtiar dari mulai pagi sampai siang, ikhtiar sudah cukup. Kemudian itu dapat, ya udah syukuri nikmat itu. Jangan ya kok cuma dapat segini, atau dicela, dicaci maki, nggak boleh. Ini nggak syukur kepada Allah. Rezeki yang diberikan cukup, syukuri. Makanya Nabi bersabda, orang yang syukur dengan rezeki yang Allah berikan jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Kata Nabi, warda bima qasamallahu laka takun aghanan nas. Redolah dengan apa yang Allah berikan kepada kamu, kamu jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Itu perhatikan, antum sebagai talibul, syukur dengan apa yang ada, dengan nikmat itu. Syukur. Antum harus bagi waktu ini untuk belajar. Belajar ini untuk ilmu ibadah. Jangan nggak puas. Kalau nggak puas, ya namanya hawa nafsu, ada puas nggak? Nggak bakal ada puasnya. Maka Nabi berlindung tadi doa yang tadi, yang antum harus hafal itu doa itu. Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin sayyi'ah. Ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Nafsu nggak pernah ada puasnya. Maka antum puas. Karena nggak puas, kadang-kadang apa? Sudah waktunya dia belajar, nuntut ilmu, kerjanya apa? Lembur. Nggak ada kerja lembur. Antum kerja apa adanya, cukup. Dari hari Senin sampai Jumat cukup udah kerja. Jangan tambah lagi. Ada kewajiban antum untuk apa? Untuk kepada orang tua. Kewajiban kepada Allah, kepada orang tua, pada istri, kepada anak. Kemudian apa? Nuntut ilmu ini wajib atau tidak? Wajib. Dikorbankan untuk ilmu untuk apa? Pekerjaan. Nggak boleh. Itu yang tadi yang saya jelaskan itu. Cukup dengan apa yang ada, dengan rezeki yang Allah berikan. Jadi qanaah, kita harus merasa qanaah dengan apa yang ada. Ini sifat yang paling baik dan bekal ini, yang paling baik bagi seorang muslim. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kata beliau, antum melihat itu, qanaah adalah sikap paling utama yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Maksudnya adalah menerima apa adanya, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menginginkan menjadi orang kaya. Karena sebagian penuntut ilmu ingin mengikuti tren orang-orang kaya, sehingga ia banyak mengeluarkan biaya untuk makan, minum, pakaian, tempat tidur dan lainnya, yang pada akhirnya berujung pada menumpuknya apa? Utang. Ini adalah sikap yang salah. Oleh karena itu hendaklah engkau menjadi orang yang qanaah, karena sifat ini adalah sebaik-baik bekal bagi seorang muslim. Makanya di antara keutamaan dan keistimewaan salafus saleh, para sahabat, mereka mampu, mereka beli, mereka nggak mampu, mereka apa adanya hidup, tidak utang. Kalau ini kan utang semuanya, sepeda utang, piring utang, motor utang, sampai daleman utang. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Ini keterlaluan. Antum kalau talibul ilmi, cukup dengan apa yang ada. Mampu beli, nggak mampu ya sudah. Nggak mungkin orang nggak dikasih rezeki sama Allah. Orang kita rukuk, sujud, pasti dikasih rezeki sama Allah. Tapi merasa puas dengan rezeki yang Allah berikan itu.
Itu masih puas. Jangan antum lihat Sayyidul Anbiya wal Mursalin Nabi Muhammad SAW, di rumahnya cuma ada 3 butir kurma, nggak ada yang lain. Tapi nggak minta-minta pada manusia, tidak. Cukup dengan apa yang ada. Sempat nggak masak Nabi. Sampai pernah Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar keluar, nggak ada makanan dari rumahnya. Keluar, nggak ada makanan di rumahnya. Alhamdulillah ada sahabat yang paham, kemudian diajak makan. Ini terjadi pada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pada sahabat yang mulia Abu Bakar dan Umar, yang mereka diridhoi Allah, tempatnya semuanya di sorga. Seperti itu Allah cinta kepada mereka semuanya. Kita begitu juga keadaan kita. Kalau kita nggak punya apa, sabar dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Cukup dengan apa yang minta kepada Allah, jangan minta kepada manusia, jangan. Maka kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi. Dan kita mulia. Mulianya manusia kata Nabi, yang pertama dengan sholat malam, yang kedua tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail wa izzahu istighna'u 'anil nas, kata Nabi SAW. Ketahuilah kemuliaan seorang muslim dengan dia bangun di tengah malam, dan kemuliaan dia dengan tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Paham ini? Ya. Ini sering saya ulang supaya antum juga ingat. Meskipun diulang tetap aja pulang ngaji minta duit sama orang. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian yang ke-10, sama kita menghiasi diri dengan kehusyuan, tawadhu, istiqamah dan yang lainnya. Ini pengulangan aja ini dan penekanan. Yang terakhir, yang ke-11, penuntut ilmu harus punya rasa malu. Karena malu akhlak Islam. Jadi malu ini penting. Kata Nabi bersabda, "Inna likulli dinin khuluqa wa khuluqul Islam al-haya." Setiap agama punya rasa malu, punya akhlak. Setiap agama punya akhlak, dan akhlak Islam yaitu malu. Hadis hasan riwayat Ibnu Majah dan Tabrani dalam Mu'jamus Shaghir. Yang dikatakan malu apa? Malu, yang antum lihat di footnote-nya itu. Footnote 136. Malu adalah akhlak yang mulia, yang tumbuh untuk meninggalkan perkara-perkara yang jelek, sehingga menghalangi dia dari perbuatan dosa dan maksiat, serta mencegah dia dari melalaikan kewajiban memenuhi hak orang-orang yang punya hak. Itu malu. Jadi akhlak yang mulia yang tumbuh untuk meninggalkan perkara yang jelek. Apakah itu syirik, bid'ah, perbuatan dosa dan maksiat. Ini dia menghalangi dia, serta mencegah dia dari melalaikan kewajiban memenuhi hak orang yang punya hak. Artinya dia malu, sehingga dia memenuhi hak orang tuanya, hak istrinya, hak anaknya, hak orang lain. Umpamanya dia dengan tetangga dia berbuat baik pada tetangga, nggak mengganggu tetangga. Sanak famili dia berbuat baik pada sanak famili. Ini dia malu, dan juga nggak mau dia melalaikan hak itu, seperti yang mau utang. Ini harus dibayar utang ini. Dia punya malu, kalau dia nggak bayar dia malu. Itu harus ada. Ini malu namanya. Dan kebanyakan sebagian kaum muslimin nggak punya malu ini. Kemudian antum perhatikan lagi, ada akhlak, saya mau sekedar selintas di bab yang ke-8. Bab yang ke-8 selintas saja. Ini yang juga antum harus jaga, adab terhadap syekh, adab kepada ustadz, adab kepada guru. Ini juga banyak yang dilalaikan oleh sebagian murid ini. Banyak murid-murid yang kurang ngajar kepada gurunya, nggak punya akhlak kepada gurunya, dan ini terjadi yang seperti ini. Padahal adab itu merupakan kebahagiaan dan kesuksesan, dan kurangnya adab merupakan ciri tanda celaka dan binasa orang. Oleh karena itu seorang penuntut ilmu wajib menjaga adabnya kepada orang tuanya, kepada syekhnya, kepada ustadznya, kepada gurunya. Ini adab-adab ini harus dijaga, karena antum perhatikan bahwa guru itu sama dengan orang tua kita. Orang tua itu dia melahirkan, memberikan nafkah, mendidik. Tapi guru mendidik dia menjadi orang yang soleh, mengetahui tentang tauhid, mengetahui tentang syirik, mengetahui tentang sunnah, mengetahui tentang bidah, menunjuki kita yang lurus. Ini guru. Kita wajib beradab kepada guru. Ini perhatikan bahwa kita harus punya adab kepada guru. Banyak orang yang nggak punya akhlak kepada gurunya. Dijelaskan oleh Syekh Sa'di, antum lihat.
di halaman 110, 111. Seorang penuntut ilmu, seorang murid harus membalas kebaikan gurunya, sebab kebaikan dibalas dengan kebaikan. Hal jazaa'ul ihsan ila ihsan. Tidak ada balasan kebaikan dengan kebaikan. Kebaikan dari ilmu yang diajarkan oleh ustadz belum bisa kita balas dengan apapun juga. Kita harus berterima kasih kepada guru ustadz dan mendoakan mereka dengan kebaikan. Nabi SAW bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Rasulullah SAW bersabda, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u fa illam tajidu ma tukafi'una fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumu. Barang siapa telah berbuat kebaikan kepada kamu, maka balaslah kebaikannya. Jika engkau tidak mendapati apa yang dapat membalas kebaikan itu, maka berdoalah untuknya hingga engkau menganggap bahwa engkau benar-benar telah membalas kebaikannya. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Nasai dan yang lainnya. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, tidak ada ma'ruf yang paling ma'ruf kecuali ma'rufnya ilmu. Maka kita harus membalas jasa guru dengan kebaikan. Guru, ustadz seperti orang tua kita. Guru, ustadz adalah orang tua kita dalam agama. Dan dengan perantara guru kita mengetahui agama Islam. Kita mengetahui tentang akidah, kita mengetahui tentang manhaj, kita mengetahui tentang sunnah dan lainnya. Guru, ustadz sebagai penghubung antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Artinya kita bisa mengetahui cara beribadah dengan benar kepada Allah dengan perantaraan guru atau ustadz. Maka kita wajib membalas kebaikan guru atau ustadz. Kalau tidak mampu membalas kebaikannya, maka doakan dengan kebaikan guru dan ustadz yang telah membimbing kita kepada kebaikan. Ingat, jangan sekali-kali kurang ajar kepada guru, kepada ustadz. Karena kurang ajar kepada guru adalah perbuatan yang tidak baik. Bahkan ini perbuatan orang yang tidak tahu budi pekerti dan tidak punya adab. Maka kalau orang tidak punya adab, nggak ada kebaikan bagi orang itu. Dan itu merupakan tanda apa? Tanda kebinasaan dan celakanya orang itu. Ya, saya pikir cukup sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan dapat kita amalkan. Dan tadi yang saya suruh hafalkan, antum hafalkan supaya ada bekal juga kita pulang dan kita amalkan. Itu yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.